Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bermuajahah melalui virtual ini dengan tiada arahan suatu apapun. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya Zidan Akil Berdidi dari BPIB YIN Ponorogo akan menjelaskan sedikit materi tentang penelitian agama dan keagamaan. Apa itu penelitian agama? Penelitian agama adalah menjadikan agama sebagai objek dalam penelitian. Di antara cara-cara penelitian agama adalah yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi apa saja yang dibahas tentang di dalam penelitian tersebut, misalkan dibahas tentang aliran-aliran agama yang ada di Indonesia. Jadi rumusan masalahnya apa saja atau apa saja aliran yang ada di Indonesia, atau bagaimana perkembangan aliran, seperti itu contohnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber data primer dan sekunder. Yang ketiga, mengumpulkan metode dan melakukan pengumpulan data. Metode apa yang digunakan saat penelitian tersebut dan melakukan pengumpulan data. Data-data apa saja yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Yang keempat adalah melakukan penelitian. Penelitian dilakukan baik penelitian lapangan atau melalui pembacaan buku di perpustakaan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pemrosesan data yang sudah dikumpulkan pada poin ketiga akan dilakukan penelitian. Jadi pemrosesan data itu adalah meneliti data yang sudah didapatkan pada saat pengumpulan data. Sesudah pemrosesan data akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pelaporan. Sesudah melakukan penelitian akan dilaporkan pelaporan hasil penelitian, yaitu melalui media massa atau siapa yang berhak menerima laporan tersebut. Selanjutnya, arti agama. Apakah pengertian dari agama itu? Agama adalah suatu dorongan dari Tuhan untuk memilih apa yang diinginkan oleh umat manusia yang berakal dan menempatkan dorongan Tuhan di atas pilihannya tersebut. Contohnya umat Islam, misalkan umat Islam yaitu kan bebas memilih, umat manusia itu bebas memilih agama yang dipilihnya. Contohnya pada umat Islam itu Allah juga menyuruh melakukan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Seperti itu, sesuai dengan ajaran yang terdapat di agama Islam. Juga di agama yang lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Seperti itu. Selanjutnya adalah konstruksi teori keagamaan. Teori adalah ilmu penting dalam suatu penelitian, baik penelitian atau pembelajaran. Tanpa teori akan
mengandalkan data dan fakta yang ada saja, tidak ada ilmu yang digunakan untuk penelitian, misalkan ilmu teori tukang, teori pembelajaran, teori mengaji, teori yang lain lah, seperti teori pada kerjaan dirinya. Teori sendiri mengandung 4 arti, yaitu menyimpulkan generalisasi fakta, yang kedua memberi kerangka, yang ketiga meramalkan gejala-gejala baru, yang keempat mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Ya seperti itu. Contoh dari penelitian agama adalah penelitian pendidikan Islam. Yang pertama, problematik. Dalam penelitian ini adalah meneliti apa saja problem atau masalah yang dihadapi oleh guru dalam melakukan pembelajaran di sekolah misalkan atau di madrasah. Contohnya dalam pemahaman suatu pelajaran yang sulit dipahami, kimia atau matematika, itu kan pasti ada cara atau teori tersendiri. Setiap guru itu pasti mempunyai cara yang berbeda-beda. Jadi problem apa saja yang dihadapi guru, contohnya problem dalam memahamkan ilmu kimia, matematika misalkan. Nanti seperti itu diteliti dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan, yang pertama itu gurunya, problem-problem guru. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, meneliti lembaganya, contohnya pondok pesantren, suatu madrasah atau suatu sekolahan di suatu daerah yang terpencil misalkan, contohnya di lingkungan pondok pesantren. Itu juga dibandingkan diteliti apa saja hambatan yang dialami oleh pengurus pondok misalkan, apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh santri pondok, banyak sekali. Jadi lembaganya yang menjadi objek penelitian agama di sini adalah lembaga pendidikannya, pondok pesantren, sekolahan. Kalau di Ponorogo ya seperti sekolahan yang terkenal Dugal, bahasa Jawanya Dugal, itu ada yang mengajukan surat nikah atau hamil di luar nikah juga ada. Itu diteliti, memasukkan ilmu agama, diteliti kekurangannya apa dan bagaimana cara menangani suatu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau anggota di dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Contohnya ada di pondok ada pengurus yang menyalahgunakan pangkat atau tahta yang dimiliki atau nama. Padahal pengurus itu melindungi sebuah nama, bukan berlindung di sebuah nama. Kalau berlindung di sebuah nama itu namanya pecundang lah, kasarnya pecundang itu. Jadi harus bisa meneliti bagaimana cara mengatasi santri di pondok. Adanya peraturan di pondok itu adanya suatu kejadian atau suatu pelanggaran, itu pertimbangan balik, seperti terjadinya telur sama ayamnya duluan yang mana. Nah, seperti itu dalam pengkajian penelitian lembaga pendidikan Islam di sekitar pondok pesantren. Jadi baik itu pelanggaran yang dilanggar oleh pengurus itu sendiri atau santri yang ada di lingkungan pondok pesantren tersebut. Yang ketiga adalah kultur pendidikan Islam. Kulturnya pencampur tanganan. Contohnya di sini di pondok, misalkan di pondok saya
itu menggabungkan antara salafiyah salaf dan penggabungan kultur atau penggabungan antara budaya salafiyah dan hadisah yang terjadi di pondok pesantren kita sangatlah membantu orang tua dalam pembelajaran anaknya, meneruskan jenjang pendidikan anaknya. Di sini hadisahnya itu dalam metode modern salafiyah, yang hadisahnya itu sekolah formalnya ada MTS, madrasah sanawiyah, juga ada madrasah aliyah seperti yang ada di luar sana. Yang kedua adalah tentang salafiyahnya. Jadi meskipun di pondok pesantren Darul Huda menerapkan metode hadisah atau metode modern, itu juga melestarikan budaya yang dahulu, yaitu budaya salafiyahnya. Di nikah sore, ngaji waktu, ngaji malam, ada sawir dan lain-lain. Jadi akumulasi pendidikan yang ada di lingkungan pesantren seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang sudah kami sampaikan. Segala kelebihan